Nabi yang dimaksud kelahiran baginda Nabi bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara yaitu nyatanya, perjuangannya dan perjuangannya dan segala macam bentuk syariatnya, semuanya itu adalah jadi secara hak. Makanya di dalam kitab berjanji disebut dalam ma'abur dia jadi tidak sekedar hanya kelahiran fisik, tetapi semua yang berhubungan dengan perjuangan Rasulullah. Jadi disebut oleh pemulia. Kenapa? Kalau Nabi yang diperingati itu adalah kelahirannya, sementara para ulama atau kita itu kebanyakan yang diperingati haulnya atau wafat. Karena beda. Kalau baginda Nabi, kenapa kelahirannya yang diperingati? Karena sebelum Nabi lahir itu sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh manusia. Ya. Sudah ditunggu-tunggu oleh para nabi. Ya, dari sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihi salam itu sudah menunggu kelahiran beliau. Makanya dan sudah dicatat sejarah beliau itu bukan saja sejak lahir, tapi sebelum lahir itu sudah diceritakan. Sudah diceritakan dalam Al-Quran dan kitab-kitab mereka, sehingga di dalam Al-Quran diabadikan ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ihim. Mereka orang-orang terdahulu itu mengenal baginda Nabi, ceritanya seperti mereka mengenal terhadap anak-anak mereka. Padahal Nabi belum lah. Itu makanya kemudian sering disebut satu Rasul atau kebangkitan Rasul. Karena itu doanya begitu, waqasbihim Rasulah, ya Allah bangkitkan untuk kami seorang utusan. Udah ditunggu-tunggu. Makanya kelahirannya di. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua hal, yaitu para nabi dan para rasul. Itu ada semuanya khususiatin nabi wa khususiatin rasul. Khususiatin nabi itu semua nabi punya. Semua nabi punya. Khususiatin rasul juga semua rasul punya. Karena pasti diiringi dia. Tetapi satu yang tidak dimiliki oleh para rasul dan para nabi yang hanya dimiliki oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah haqiqatul muhammadiyah. Yang ini artinya orang yang sudah terpuji dari sejak azali sampai sekarang. Buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan di alam arwah para rasul yang akan menjadi rasul. Mereka semua mengambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan dari dan perjanjian yang kuat. Mana perjanjiannya? Ada dua. Satu, latuk minun nabi. Kalian semua para rasul harus mengimani terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu sudah mengimankan keberadaan nanti Rasul akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian yang kedua, walakan sunnah. Hendaknya kalian harus sungguh-sungguh memberikan pertolongan kepadanya. Makanya sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa itu senantiasa mereka itu menceritakan kepada umatnya agar senantiasa nanti bila mana Muhammad lahir harus itu diberikan pertolongan.
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di zaman kerasulan baginda Nabi, wajib mereka itu mengikuti ajarannya walaupun dia seorang nabi. Maka diceritakan nanti Nabi Isa ketika diturunkan ke bumi akan tetap membawa ajaran Islam. Nah itu namanya hakikatul Muhammadiyah. Belum lagi nanti dibahas dari sisi falakiyah. Buat berbeda dari sisi falakiyah, hitungan diikut dengan angka. Nama Muhammad itu setelah dihitung dengan angka itu memposisikan menjadi 980 derajat, dan itu merupakan rukun falakiyah, yaitu seperti sebuah istiqamah sabsi, yaitu ketika matahari berada di atas. Dari sisi amalnya juga sudah bukan. Oleh karena itu penting sekali ya, ketika kita membicarakan kelahiran baginda Nabi untuk menambah keimanan, karena salah satu dalam ilmu tauhid iman itu dalam 50 aqaid ya, yang 4-nya itu yang 8-nya adalah aqaid yang beriman. Aqaid harus memakrifatkan yaitu kepada sifat-sifat Rasul, yaitu siddiq, amanah, tabligh. Terus setiap orang mukmin wajib di sini artinya harus dimengerti oleh akal sehingga akal kita menerima dengan sepenuh hati in-an bil qabul bahwa Nabi itu adalah siddiq. Ketika dikatakan Nabi siddiq atau jujur ya, benar atas pengakuan sebagai Rasul, maka itu harus ada fakta, atau dalilnya adalah mukjizat diiringi oleh mukjizat dari Allah Subhanahu. Mukjizat itu apa? Kejadian luar biasa yang tidak sesuai dengan kausalitas hukum alam, hukum kausalitas sebab akibat, sehingga akal kita tidak bisa menjangkau ya. Itu namanya mukjizat yang terjadi pada diri seorang nabi atau Allah. Kalau kejadian luar biasa terjadi pada diri calon nabi namanya ya. Kalau kejadian yang luar biasa yang terjadi pada para wali namanya karo. Kalau yang kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada para ulama namanya makhluk. Kejadian yang luar biasa yang terjadi pada orang yang fasik itu sholat makan, ibadah pulang tapi sakti, itu namanya jihad. Kejadian luar biasa yang terjadi pada diri orang yang tidak beriman pada dia, bukan orang Islam, tapi punya kesaktian ya Pak, itu namanya istrid. Ketiga-tiganya itu beda hukumnya. Kalau pada diri Nabi itu halal, pada diri ulama halal, pada diri orang yang soleh juga sholat terus itu ya harus dipahami karena syarat karomah, syarat maunya, satu cara yang mendapatkannya itu harus sesuai dengan syariat. Dua, orangnya harus sholat. Tiga, itu tujuannya untuk dirinya lagi kalimah ilah, untuk menolong sesama ya. Bukan tentang komersi. Nah, ini juga ini perbedaan sebagaimana itu yang disahkan oleh Syekh Habs Umar bin Hasan. Jika hewannya sudah dibaca di Indonesia yaitu hewan Habs. Di bacaan di Al-Quran itu hewan Habs. Hewan banyak. Hewan Habs, ada hewan Hamzah, hewan Korun, dan hampir 14 nama yang masyhur